Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek umumnya melibatkan instrumen keuangan dengan periode kepemilikan yang singkat, seperti obligasi dengan jatuh tempo dalam beberapa tahun atau deposito. Sementara itu, investasi jangka panjang melibatkan aset yang diharapkan memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti saham atau properti. Pemilihan investasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko Anda. Investasi jangka pendek cocok untuk tujuan keuangan yang akan dicapai dalam waktu singkat, kurang dari 1 tahun. Beberapa opsi investasi jangka pendek meliputi 1. Deposito. Penempatan dana pada deposito bank dengan tingkat suku bunga tetap dan jatuh tempo relatif cepat. 2. Surat utang jangka pendek. Investasi dalam surat utang seperti obligasi jangka pendek dengan jatuh tempo dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. 3. Reksadana pasar uang. Portofolio investasi yang umumnya mencakup instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito dan surat berharga jangka pendek. 4. Obligasi jangka pendek. Obligasi dengan jatuh tempo dalam waktu singkat yang memberikan pembayaran bunga reguler. 5. Sertifikat deposito. Mirip dengan deposito, sertifikat deposito adalah instrumen simpanan dengan suku bunga tetap dan jatuh tempo tertentu. 6. Investasi dalam ETF. ETF yang fokus pada aset-aset jangka pendek dapat menjadi pilihan untuk likuiditas yang tinggi. 7. Simpanan berjangka. Menempatkan dana pada instrumen simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga tetap dan jangka waktu singkat. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang melibatkan penempatan dana dalam aset yang diharapkan memberikan hasil dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya lebih dari 5 tahun. Beberapa pilihan investasi jangka panjang meliputi sebagai berikut. Opsi investasi jangka panjang. 1. Saham. Membeli saham dari perusahaan dapat memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. 2. Obligasi. Investasi dalam obligasi memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran bunga dan nilai nominalnya kembali pada jatuh tempo. 3. Reksadana saham. Melibatkan investasi pada portofolio saham yang dikelola secara profesional memungkinkan diversifikasi risiko. 4. Properti. Investasi dalam properti seperti rumah atau apartemen dengan tujuan pertumbuhan nilai seperti atau pendapatan sewa. 5. Investasi pada pendidikan dan keterampilan. Pendidikan jangka panjang dapat menghasilkan pengembalian investasi sepanjang hidup. 6. Investasi pada dana pensiun. Melibatkan kontribusi ke rencana pensiun untuk memastikan keamanan keluarga di masa pensiun. Pertanyaan: apakah lebih bijak untuk fokus pada investasi jangka panjang atau jangka pendek mengingat tujuan keuangan Anda? Jawaban: pilihan antara investasi jangka panjang atau jangka pendek tergantung pada tujuan keuangan Anda. Jika Anda memiliki tujuan jangka panjang seperti pensiun, fokus pada investasi jangka panjang mungkin lebih bijak karena memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Namun, jika Anda memiliki tujuan yang lebih pendek seperti dana darurat, pertimbangan investasi jangka pendek yang lebih liquid, diverifikasi portofolio juga penting untuk mengelola risiko. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are.